Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala syahidina Muhammad wa ala ali syahidina Muhammad. Video kali ini masih edisi dalam rangka belajar dari rumah. Kita akan membahas materi IPA kelas 7 semester 1, yaitu bab pertama tentang objek IPA dan pengamatannya. Bagian yang pertama yaitu tentang penyelidikan tentang IPA. Oke, materi yang kita akan bahas kali ini ada beberapa hal. Yang pertama, apa saja yang wajib dikuasai dalam penyelidikan ilmiah IPA. Kemudian yang kedua, manfaat mempelajari IPA itu apa. Yang ketiga, objek yang dipelajari dalam ilmu pengetahuan alam itu apa saja. Yang keempat, IPA yang kalian ketahui digolongkan dalam 4 kategori ilmu pengetahuan apa saja. Sebelum kita bahas, jangan lupa like and subscribe. Oke, selanjutnya, proses yang harus dikuasai saat melakukan penyelidikan ilmiah IPA ada 3 hal. Yang pertama, pengamatan. Kemudian yang kedua, membuat inferensi. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan hasil dari penyelidikan kita tadi. Oke, selanjutnya kita akan bahas satu-satu. Yang pertama, pengamatan. Apa itu pengamatan? Pengamatan ini menggunakan panca indera, contohnya indera penglihatan, indera perasa, indera pendengar, termasuk melakukan pengukuran dengan menggunakan alat ukur yang sesuai. Contohnya yang sesuai menggunakan meteran ataupun penggaris. Pengamatan dilakukan untuk mengumpulkan data dan informasi. Itu adalah tujuan dari pengamatan kita. Yang kedua, membuat inferensi. Apa itu inferensi? Inferensi ini merumuskan penjelasan berdasarkan pengamatan. Jadi, hasil yang kita tulis tadi, kita rumuskan, kemudian kita beri keterangan-keterangan yang sesuai dengan hasil pengamatan kita. Pada tahap inferensi ini, kita disuruh membuat perkiraan-perkiraan terlebih dahulu. Nanti akan ada contoh percobaan agar lebih jelas. Di situ ada langkah-langkah pengamatan, ada langkah-langkah membuat inferensinya untuk lebih jelasnya. Kemudian yang ketiga, mengomunikasikan hasil dari penyelidikan baik lisan maupun tulisan. Ini biasanya dilakukan setelah pengamatan. Kita akan memberikan informasi ke teman-teman kita di depan kelas dengan cara lisan maupun berupa tulisan. Ini biasanya kalau di tulisan ini terdapat di mading-mading sekolah. Hal yang dikomunikasikan termasuk data yang disajikan dalam bentuk tabel, grafik, bagan, dan gambar yang relevan. Di sini ada gambar percobaan. Percobaan dalam bab pertama ini yaitu percobaan untuk mengamati kertas saring atau kertas tisu yang dicelupkan ke dalam air yang sudah diberi pewarna. Dan apa yang terjadi pada tisu tersebut? Nah, itu tisu tersebut diberi batas garis setiap 1 cm, kemudian 2 cm, kemudian 3 cm, dan seterusnya. Apa yang terjadi? Setelah kita mencelupkan tisu atau kertas saring terhadap air yang berwarna,
Nah, di sini tahap pengamatan. Kalian amati air yang bertambah atau tidak, atau tisunya akan berubah warna atau tidak. Itu kalian melakukan pengamatan dan kalian catat. Yang kedua, melakukan inferensi. Inferensinya apa? Kalian menarik kesimpulan, kira-kira apa yang terjadi setelah 5 menit tisu tersebut dicelupkan ke dalam air yang berwarna. Lalu 10 menit berikutnya bagaimana? Itu kalian membuat kesimpulan apakah mungkin air tersebut bisa meresap ke seluruh tisu atau kertas saring tersebut berubah warna merah seluruhnya, atau bagaimana kalian membuat suatu perkiraan awal dari hasil pengamatan. Yang ketiga, kalian mengkomunikasikan. Setelah selesai hasil pengamatan, kalian gambar atau bentuk grafik atau tabel. Kemudian kalian membuat hipotesis sementara atau perkiraan sementara. Nah, setelah itu kalian mengkomunikasikan, mempresentasikan hasil kerja ilmiah kalian dalam bentuk PowerPoint, bisa tabel pada kertas HPS, kertas Bupalo. Kemudian kalian sampaikan ke teman-teman kalian. Itu 3 langkah dalam melakukan penelitian ilmiah yang wajib kalian ketahui. Paham ya anak-anak? Lanjut kita ke materi berikutnya. Kegunaan belajar IPA. Apa sih kegunaan kita belajar IPA? Dengan belajar IPA, kamu mampu untuk yang pertama, memahami berbagai hal di sekitar kita. Contoh, mengapa matahari bersinar? Itu dalam IPA dipelajari. Yang kedua, kegunaan belajar IPA, mampu menyelesaikan masalah. Misalnya, bagaimana cara mendapatkan air bersih dari air keruh. Dalam IPA, sering melakukan percobaan-percobaan, sehingga di percobaan itu dia memiliki tahapan-tahapan. Misalnya yang tadi, air yang keruh bisa berubah menjadi air yang bersih atau jernih. Nah, itu termasuk menyelesaikan masalah. Kemudian yang ketiga, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk meningkatkan kualitas hidup. Misalnya, apakah bunga yang ditanam akan tumbuh? Dengan belajar IPA, bunga akan tumbuh dengan cara melakukan pemupukan, penyiraman, dan sinar matahari, sehingga kamu dapat meningkatkan kualitas hidup. Yang keempat, dengan belajar IPA, kamu mampu untuk berpikir logis dan sistematis. Misalnya, jika datanya seperti ini, apa kesimpulannya? Contohnya yang kita sudah melakukan percobaan yang tadi, bisa diambil kesimpulan. Nah, itu kegunaan-kegunaan dalam belajar IPA, baru sebagian kecilnya, belum yang lainnya. Jika kita akan serius mempelajari mengenai IPA. Objek yang dipelajari dalam IPA meliputi seluruh benda di alam dengan segala interaksinya untuk dipelajari pola-pola keteraturannya. Objek tersebut dapat berupa benda yang sangat kecil atau renik, misalnya bakteri,
virus, bahkan partikel-partikel penyusun atom. Dapat juga berupa benda-benda yang berukuran sangat besar, misalnya lautan, bumi, matahari, hingga jagat raya ini. Jadi objek IPA berbagai benda hidup dan lingkungannya yang dapat dijadikan objek pengamatan di dalam IPA. Jadi itu 4 kategori yang akan ada dalam materi IPA, dibagi-bagi seperti itu. Terima kasih sudah menonton pembahasan materi Ibu, edisi belajar dari rumah. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan alhamdulillahirrabbilalamin. Jangan lupa di subscribe, like, and share. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.